Oke, jadi tadi saya sudah jelaskan bagaimana caranya menghitung total gerakan 3 triwulanan. Ya, jadi kita sudah sampai pada tahun 2014 sampai dengan yang terakhir. Kita sudah dapatkan hasilnya di situ 97,7. Nah, sekarang apa yang sudah kita lakukan tadi itu belum merupakan peramalan ya. Nah, sekarang kita mau melakukan peramalan. Ingat bahwa peramalan berarti kita ingin mengetahui berapa kira-kira produksi mobil di tahun yang akan datang. Nah, karena data kita yang terakhir adalah tahun 2014, jadi saya kasih contoh di sini, kita ingin melakukan peramalan tahun 2015. Nah, tahun 2015 sekarang kita mau tahu, triwulan pertama itu berapa peramalan mobil kira-kira? Berapa kira-kira permintaan mobil yang akan dijual periode pertama, periode triwulan pertama tahun 2015. Nah, jadi caranya kita melakukan peramalan, jadi caranya itu seperti ini. Ya. Nah, ini adalah potongan dari tabel yang saya sudah perlihatkan sebelumnya. Ya, ini kan data yang terakhir ya, 97,7. 97,7 ini berasal dari 96 ditambah 100 ditambah dengan 97, hasilnya 293. Kita bagi dengan 3 karena dia merupakan 3 triwulan, hasilnya itu adalah 97,7. Nah, sekarang 97,7 inilah yang merupakan peramalan untuk triwulan pertama tahun 2015. Jadi nilai 97 ya, jadi nilai 97,7 ini kita tarik ke sini. Nah, ya. Jadi triwulan pertama tahun 2015 itu ini kita punya peramalan 97,7. Nah, sekarang contoh yang kedua. Untuk triwulan kedua, berapa peramalannya? Nah, sekarang kita di sini sudah ada nilai kan? Berarti kita akan lakukan total gerakan 3 triwulan. Jadi mulai dari 100 ya. Jadi 100 kita tambah 97 tambah dengan 97,7 itu hasilnya 294,4. Sehingga kalau kita bagi 3 itu hasilnya adalah 98,2. Setiap kali menghilangkan nilai lama, kemudian ini menjadi nilai baru. Berarti inilah yang akan menjadi ramalan kita untuk triwulan kedua tahun 2015. Begitu seterusnya. Oke? Nah, jadi ramalan untuk triwulan pertama tahun 2015 itu adalah nilai rata-rata bergerak terakhir yaitu 97,7 seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nilai yang terakhir menjadi nilai awal untuk triwulan pertama tahun 2015. Oke? Nah, kemudian berikutnya ramalan untuk triwulan 2 tahun 2015 itu adalah 100 ditambah 97 ditambah 97,7. Hasilnya adalah 294,4 dibagi 3. Hasilnya 98,2. Nah, ini yang sudah kita hitung tadi. Oke, jelas ya? Oke, jadi metode peramalan berikut dari metode kuantitatif yang akan saya jelaskan itu adalah metode least square atau biasa juga dikenal dengan kuadrat terkecil. Nah, di dalam metode least square ini kita akan mencari persamaan ya, yang disebut dengan persamaan least square line. Jadi sebenarnya ini adalah persamaan garis. Nah, adapun rumus dari persamaan least square line ini itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, jadi Y ini adalah ramalan yang akan kita lakukan. Sementara A itu adalah nilai Y pada saat X sama dengan 0. Kemudian B ini adalah kemiringan garis
Sementara X itu adalah jumlah periode waktu yang ditentukan dari X sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang pada persamaan ini, seperti kalian bisa lihat, kita harus mencari nilai A dan nilai B. Karena nanti setelah ada nilai A dan nilai B, barulah kita bisa menentukan nilai dari X. Ya? Oke? Nah, sekarang untuk mencari nilai A dan B dari garis dicari dengan menggunakan rumus atau formula sigma Y sama dengan NA ditambah B kali sigma X. Dan formula yang kedua itu adalah sigma XY itu sama dengan A dikali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Nah, apabila kita ingin mencari nilai koefisien A dan nilai koefisien B dengan menggunakan dua formula ini agak sulit karena masing-masing formula ini mempunyai dua koefisien yang kita tidak tahu nilainya. Ya, coba yang pertama itu ini kan ada A dan B. A dan B kita belum ketahui, kemudian rumus yang kedua juga A dan B kita tidak ketahui. Sehingga ada cara yang mudah untuk mencari nilai koefisien A dan koefisien B yang dikenal dengan nama nilai titik tengah. Nah, apabila titik tengah diambil sebagai tahun dasar, maka nilai X itu sama dengan 0. X itu adalah tahun dasar, jadi nilai X sama dengan 0. Sehingga nilai sigma X itu juga akan sama dengan 0. Ya, atau sigma X sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan masukkan nilai sigma X ini sama dengan 0 ke dalam formula yang sebelumnya, yang tadi saya sudah perlihatkan. Ini rumus yang sebelumnya kan, sigma Y sama dengan NA ditambah B kali sigma X. Nah, sekarang sigma X kan nilainya sama dengan 0. Berarti NA ditambah dengan B kali 0. B kali 0 ini sama saja dengan tidak ada. Sehingga sigma Y itu sama dengan NA. Yang berikutnya, sigma XY sama dengan A kali dengan sigma X ditambah dengan B kali sigma X kuadrat. Nah, ini juga sigma X ini nilainya kan sama dengan 0. Berarti A dikali 0 sama dengan B kali sigma X kuadrat. A kali 0 itu sama dengan tidak ada. Berarti sigma XY ini sama dengan B kali dengan sigma X kuadrat. Atau secara singkat saya langsung tuliskan seperti ini. Nah, jadi sigma Y sama dengan NA. Ini. Kemudian sigma XY sama dengan B kali sigma X kuadrat. Sigma XY sama dengan B kali sigma X kuadrat. Nah, sekarang kalau formulanya sudah sederhana seperti ini, kita akan gampang untuk menentukan nilai A. Jadi caranya seperti apa? A kita keluarkan, berarti A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Begitu juga B kita keluarkan, berarti sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, berarti kita sudah punya nilai A, kita punya rumus untuk mencari nilai A, dan kita juga punya rumus untuk mendapatkan nilai B.